Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu. Kita memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 PKLU. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Jimmy Hakairot. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani, dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak bina layan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peran kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewarisi nilai-nilai hidup yang saleh dan Injil bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu, menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita sembari menanam, menyiram dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harapan agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan setia bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia, serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Saudara, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, sebagaimana dikatakan Roma pasal 3
ayat 23 sampai 24. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu ke-21 sesudah Pentakosta, yang dalamnya kita juga mengingat rayakan syukur HUT ke-10 PKLU. Pembacaan Alkitab nanti akan terambil dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau terus boleh menyatakan akan perlindungan dan penyertaan bagi kami dan memungkinkan kami kembali dalam persekutuan yang mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami benar boleh mengalami apa yang firman Tuhan mau katakan berkenan di hadapan Allah. Dalam Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, umat Tuhan yang dikasihi, sekarang kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal yang 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, yang mengatakan saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Umat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita jemaat Tuhan yang sedang ikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Dan hari ini kita boleh bersyukur untuk mana kita dalam persekutuan saat ini menikmati kebaikan Tuhan atas penyertaan untuk Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia secara sinodal yang ke-10. Selayaknya memang untuk HUT ini dilaksanakan pada minggu lalu, tapi karena kita harus melaksanakan peneguhan pengurus dan pelayan kategorial dan perkenalan komisi, maka hal yang terkait dengan perayaan HUT PKLU dilaksanakan pada minggu ini. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau diutarakan dengan sungguh-sungguh oleh firman Tuhan yang terkait dengan bacaan kita pada hari ini, yang menyatakan tentang hal yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah iman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan iman. Itu ada ungkapan yang sering kita dengar. Sekali lagi ya, bahwa kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan iman. Nah, karena itu saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, untuk hal yang demikian, maka mau tidak mau sebagai orang percaya kita harus dapat membangun iman dari hari ke hari, terutama ketika kita ada di dalam situasi pandemi COVID-19 yang membutuhkan sekali suatu pijakan untuk tetap teguh, kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Terutama bagaimana supaya kita tetap memiliki suatu imunitas dari tubuh ini. Tetapi bukan hanya secara fisik. Ya, yang dibutuhkan adalah bagaimana ada juga yang terkait dengan iman. Ya, jadi imun dalam hubungan juga dengan iman, yang harus betul-betul mendapat
akan suasana yang memberikan kita kehidupan yang sungguh-sungguh dapat melakukan kehendak Allah di tengah kehidupan yang kita jalani. Nah, saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang untuk hal ini Alkitab mencoba untuk menjawab lebih awal untuk kita sama-sama mengerti bahwa sebagaimana Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya, bahwa iman itu memang akan menjadi bagian kehidupan kita kalau kita mau sungguh-sungguh mendengar. Mendengar apa? Firman Kristus Tuhan. Nah, dari bacaan kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya, ayat 1 memberikan suatu definisi, boleh dikatakan semacam definisi lah tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini jelas Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa harus siap untuk mau menerima dengan membuka telinga mendengar. Israel waktu awal dikatakan juga, dengarlah hai Israel. Yang Tuhan minta pertama-tama, mari siapkan diri untuk mau mendengar. Dan iman itu dari pendengaran. Ya. Pendengaran akan firman Tuhan. Lalu dikatakan, inilah contohnya. Ya, apa yang diungkapkan oleh kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sekali lagi mungkin ini bukan gambaran tentang sesuatu yang mengambang, yang tidak jelas. Sekali lagi bahwa ini ungkapan yang benar-benar mendalam, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya percaya bahwa kita semua punya pengharapan, punya keinginan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kehidupan ini dapat berlanjut, atau katakanlah kita memiliki kebahagiaan dari hidup ini, atau banyak hal lain yang kita memang rindukan, asalkan sesuatu yang baik dan benar. Ya. Nah, untuk kita meyakini betul bahwa hal ini benar-benar akan nampak dan nyata, ya, tidak ada yang lain yang bisa memberikan jawaban selain iman, beriman betul. Ya. Nah, kemudian untuk bahwa sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, apa yang dimaksudkan? Ya, bahwa kita tidak bisa melihat kenyataan hidup ini secara kasat mata semuanya, ya, tetapi bukti-bukti itu sudah benar-benar dinyatakan. Nah, ini yang mau dikatakan lewat kesaksian-kesaksian di bawah ini yang diungkapkan dalam bacaan kita, baik dalam hubungannya dengan Habel, Henokh, dan Nuh, sampai batasan bacaan kita tadi yang kita dengar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, di mana dia? Ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bukti iman itu. Nah, Alkitab menyaksikan kalau tokoh yang pertama tentang Habel, saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau bicara tentang Habel, kita semua sudah hafal. Ada hubungannya pasti dengan Kain, saudaranya. Ya. Dan menariknya Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa orang cuma melihat sesuatu yang dikatakan di sini benar-benar memberikan gambaran tentang Habel yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya.
Sebenarnya kalau mau dibilang di dalam Alkitab, dalam Kejadian tidak menyebutkan yang lebih baik. Cuma memang Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa persembahan Habel berkenan, ya, berkenan bagi Allah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sebenarnya yang mau diungkapkan dari kesaksian iman yang dinyatakan oleh Habel hanya satu, bahwa mempersembahkan. Ya, artinya bahwa hidup itu harus sesuatu yang dapat mempersembahkan yang baik dan benar sesuai apa yang Allah kehendaki. Ini pertama. Jadi iman yang diberikan contoh pertama kali, ya, dalam kesaksian kitab Ibrani ini mengangkat tentang Habel dalam hubungannya dengan persembahan. Jadi persembahan itu harus ada hubungannya dengan iman. Jangan main-main dan jangan mempermainkan, ya, persembahan. Yang jelas bahwa kita harus mempersembahkan, termasuk mungkin apa yang dikatakan dalam Roma 12, persembahan tubuh yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah artinya kalau kita memang mau memberikan sesuatu kepada Tuhan itu iman. Ya, mungkin kita banyak belajar dari banyak cerita, banyak kesaksian. Bagaimana seperti diperumpamakan oleh Tuhan Yesus, seorang janda yang memberi, ya, memberi dari kekurangannya, memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya, dan itu menyatakan iman. Dan dia meyakini bahwa itu untuk bagaimana dia benar-benar menyatakan persembahan yang sungguh di hadapan Tuhan. Nah, mungkin ini menjadi pergumulan kita Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini persoalan iman. Sekali lagi, untuk persoalan iman. Yang kedua adalah contoh yang diberikan terkait dengan Henokh. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya, ada banyak nama Henokh dalam Perjanjian Lama, ya. Namun yang dimaksudkan Henokh dalam kitab Ibrani ini adalah anak dari Yared dan ayah dari Metusalah yang dikisahkan dalam Kejadian pasal 5. Nah, saudara-saudara, kalau cerita-cerita tentang nabi-nabi atau bapak-bapak leluhur kita yang lain, ya, seperti misalnya Nuh, Abraham, Habel, Adam, kayaknya Henokh ini menjadi tokoh yang tidak begitu terkenal, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ibrani, Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, catatannya cuma singkat. Dikatakan bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang ungkapan ini mau mengingatkan sebenarnya bagaimana beriman itu, supaya kita betul-betul, ya, mau dibilang seperti yang digambarkan oleh Ibrani, kita mengalami juga hal yang terangkat, dibangkitkan, dibangunkan terus, ya, dalam kehidupan kita. Hal yang paling penting adalah dikatakan di sini sikap daripada Henokh, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya, cara hidup, sikap hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, itu dia. Tidak pilih-pilih lain, tidak berdebat dan tidak bersoal-soal dengan Tuhan. Yang penting menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini maksudnya bahwa jangan sederhana, jangan banyak protes sama Tuhan deh. Jangan banyak mengeluh dengan Tuhan deh. Hidup itu harus senantiasa berkenan dan betul-betul sesuai kehendak Tuhan. Ya, ini yang menjadi dasar contoh Henokh dalam masalah iman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagaimana kita menangkap iman dalam pengertian seperti ini? Saya kira tidak ada sesuatu tawaran lain selain kita benar-benar hidup dalam berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada contoh yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudari adalah tentang Nuh. Saya kira ini contoh yang sudah sering kita dengar dan kita tahu ceritanya. Tetapi yang di sini mau dikatakan adalah sikap
ketaatan pada perintah dan ketaatan melaksanakan perintah Tuhan. Ketaatan walaupun dia tidak tahu atau belum tahu apa yang akan terjadi. Melakukan sesuatu yang di luar pemikiran manusia pada waktu itu. Ya, sebuah bahtera yang begitu besar. Apa dan untuk digunakan bagaimana? Sementara dibangunnya bukan di samping sungai atau laut, tapi di atas gunung. Nah, saudara-saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus ini menjadi sesuatu yang mau dikatakan ketaatan untuk menerima perintah Tuhan. Nah, ini menjadi persoalan iman. Nah, karena itu saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari 3 contoh ini, ya, makanya kita dapat melihat bahwa Allah menyatakan tentang iman itu, ya, sesungguhnya dari sejak awal. Kalau kita mau melihatnya, ya, ketika Alkitab atau Firman Tuhan memberikan kesaksian, kalau dikatakan ayat yang ketiga, bahwa segala sesuatu dan tidak ada satupun yang luput, segala sesuatu dijadikan, dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, ya, dan sungguh-sungguh itu memang nyata oleh dan di dalam firman Tuhan. Nah, kalau itu semua menjadi sesuatu yang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan saya percaya untuk Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apalagi yang kita mesti tawar-tawar? Ya, kalau memang kita harus beriman, percaya bahwa dia semuanya dari Tuhan, maka yang diminta tadi, bagaimana hidup ini harus menjadi yang memberikan dan mempersembahkan sesungguhnya kepada Tuhan. Bagaimana hidup ini benar-benar dikatakan seperti Henok yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dengan jujur dan setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, bagaimana dalam beriman kita benar-benar melakukan perintah Tuhan. Sungguh-sungguh, sekalipun itu merupakan sesuatu yang mustahil, tapi kalau Tuhan memang memanggil kita, memakai kita, dan kemudian benar-benar mau supaya kita menjadi berkat, kita harus setia dalam panggilan Tuhan ini. Nah, akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, lewat firman Tuhan ini, ya, yang memang diberi tema oleh Sabda Guna Krida, berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, saya tidak perlu lagi harus menggurui bagaimana kita harus beriman. Sekian lama hidup kita, usia kita sudah tahu dan sangat mengerti bagaimana sikap beriman kita. Tapi oleh kesaksian firman Tuhan hari ini, kita diajar sungguh-sungguh memaknai tentang iman dalam menyaksikannya, ya, berdasarkan ada 3 pokok yang menjadi sorotan pada firman ini tentang beriman: mempersembahkan yang terbaik dan benar di hadapan Tuhan, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, supaya kita tetap dibangunkan. Jadi jangan sampai seperti Henok diangkat ke surga. Artinya kita pun dalam dunia ini, sekalipun kita dalam dunia, kita tetap diangkat kalau hidup itu membangun, kata-katanya membangun, hidup yang betul-betul memberi sukacita. Itu dia. Dan yang terakhir, bagaimana kita terus melakukan kehendak Tuhan, percaya saja, beriman saja, sungguh-sungguh bahwa kita akan melakukan kehendak Tuhan, tanggung jawab kepada kehidupan yang Tuhan beri, sekalipun kadang-kadang mustahil. Tuhan, bagaimana di era pandemi COVID-19 ini kami tetap mempertahankan ekonomi kami, sementara pekerjaan sudah banyak yang tidak bekerja, pendidikan anak yang seringkali tidak dapat berjalan secara normal dan sebagainya. Saudara-saudara, ada hal yang mustahil, tetapi di dalam beriman seperti yang dilakukan oleh Nuh, kita beriman sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tetap setia dalam kasih dan setia di dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Maka yang terjadi adalah kita tetap ada dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara, di tengah syukur bersama dengan berkat persekutuan kaum lanjut usia, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, ya, bahwa usia lanjut bukan sesuatu yang harus menjadi masalah, tapi usia lanjut itu adalah lanjut dalam iman,
lanjut dalam percaya sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kehidupan, sekalipun dalam keadaan di mana kita mungkin secara fisik menjadi lemah, atau mungkin ada segala sesuatu yang dibatasi saat ini karena pandemi ini juga membuat kita menjadi lebih banyak terpisah atau terkungkung di tengah kehidupan kita masing-masing. Tetapi di dalam firman Tuhan kita diingatkan, sesungguhnya belajar terus untuk mengatakan bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang kita tidak bisa mengerti, Tuhan cuma mau katakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Bapak Ibu, adalah iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adalah iman. Mari kita belajar pengalaman iman yang sudah terjadi oleh orang-orang yang sudah memberikan kesaksian imannya. Hamba-hamba Tuhan, katakanlah sebagai yang dikatakan tadi, para nabi dan para saudara-saudara kita yang sudah Tuhan pakai. Nah, kemudian bagaimana kita juga terus melakukan benar-benar kehendak Tuhan, sehingga percayalah. Kalau tadi di awal dikatakan bahwa perjalanan hidup orang Kristiani adalah perjalanan iman. Kalaupun mulai dikatakan dengan sederhana, kita akan melakukan hidup ini dalam ziarah iman. Ziarah iman itu tidak hanya bersoal masalah usia muda, tapi di usia lanjut pun Tuhan masih mempercayakan terus bagaimana ziarah iman ini menjadi berkat bagi anak cucu dan keluarga dan saudara-saudara. Jadi artinya bahwa tetap berguna, tetap menjadi yang terbaik dalam hidup yang Tuhan beri karena iman. Iman itulah yang akan memberi kita kepastian hidup dalam Tuhan dan kepastian untuk boleh memperoleh berkat yang sungguh Tuhan menyatakan bagi kita. Amin. Jemaat kasih Tuhan, meresponi firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan, kita akan menaikkan pujian dari Kitab Bakti 261 bait 1 dan 2, Aku Insan yang Lemah. Kekasih Tuhan Yesus Kristus bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad, dalam sikap pengakuan kita bersama berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara, kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur karena Tuhan berkenan boleh menyatakan sukacita dalam persekutuan yang beribadah, baik kami yang ada di gedung gereja maupun saat ini ketika kami ada di rumah mengikuti secara online. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang boleh mengajarkan kami kembali untuk sungguh-sungguh beriman. Iman itulah yang sungguh akan ada dan senantiasa boleh hadir apabila kami benar-benar terus mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang Engkau sudah lakukan dan kerjakan Tuhan melalui kesaksian iman para bapak-bapak luhur atau sudah mereka yang Tuhan sudah boleh menyatakan lewat pemberitaan firman-Mu, biarlah itu menjadi sesuatu yang benar memberikan kami makna bagaimana beriman yang sesungguhnya dan yang benar melakukan kehendak Tuhan, baik dalam rangka memberikan persembahan, bagaimana sikap hidup yang sungguh-sungguh berkenan dan yang mau melakukan kehendak firman-Mu secara totalitas dan penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau kembali menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami berdoa Tuhan berkati dalam kebersamaan di tengah syukur ini untuk keberadaan persekutuan kaum lanjut usia secara nasional yang merayakan. Tuhan tolong berkati orang-orang tua kami di usianya yang lanjut. Tuhan, Engkau lanjutkan kasih karunia-Mu. Engkau nyatakan benar Tuhan bahwa iman mereka makin teguh dan kokoh kuat dalam menjalani kehidupan di tengah kehidupan pribadi keluarga dan dalam kehidupan gereja Tuhan sebab dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kiranya terus membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan mereka sehingga mereka tetap bersyukur di usia yang lanjut. Ada berkat bagi anak, cucu, dan keluarga yang diwariskan dari iman orang tua yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan kehidupan gereja-Mu di tengah penata layanan kami lakukan. Berkati semua yang berproses dalam kegiatan pelayanan kami Tuhan, agar gereja-Mu walaupun di era pandemi ini tetap ada saatnya kami beribadah, tetap kesempatan kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan kami menemukan benar bagaimana kami dapat menyatakan iman kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang sakit dalam perawatan di rumah maupun rumah sakit, mari Tuhan lawat mereka dengan kuasa kasih-Mu. Pulihkan mereka Tuhan, dan biarlah mereka tetap mendapatkan akan jamahan kasih Tuhan yang membuat mereka beriman benar kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang dapat melakukan karya penyembuhan bahkan pemulihan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati akan kehidupan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Tolong hikmat, pengertian, akal budi, kepintaran semua Tuhan anugerahkan agar mereka tetap punya masa depan dalam Tuhan Yesus. Sekalipun mereka harus menjalaninya secara online, dalam pendidikan Tuhan tetap ada mendampingi mereka dan memberikan mereka kesempatan menapaki hari depan hidup yang cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, jemaat-Mu yang hadir di tengah-tengah persekutuan dalam rumah tangga masing-masing. Tolong berkati hikmat-Mu Engkau nyatakan, pertolongan-Mu Engkau berikan, sehingga dengan demikian Tuhan kami tetap percaya ada Tuhan yang hadir di tengah persekutuan rumah tangga kami masing-masing ini Tuhan, agar kami menikmati betul di mana kami beriman benar kepada Yesus Kristus yang membuat kami teguh kokoh dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan harap kami, inilah syukur kami.
Kami percaya Engkau sungguh mendengar dan menjawab pinta doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Jimmy Hakairot, organis, pemandu lagu, dan seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian pada ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas penyertaannya dan anugerahnya, kasih dan kemurahannya, sehingga pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19
telah mengubah tatanan kehidupan kita, termasuk kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 diharapkan Pekat PKLU GPIB dapat memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, Pekat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Di masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19, dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang lahir tidak hanya dari jasmani yang sehat, melainkan juga jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema hari ulang tahun ke-10 Pekat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini diperoleh hanya karena kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, melalui Roh Kudus yang telah diturunkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, agar terus menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 PKLU GPIB tahun ini dilakukan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, layar komputer, layar TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain: jauhi kerumunan dan keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting di luar sana yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Kelima, jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks. Tapi ingat, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami, Dewan Pekat PKLU GPIB, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pekat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa.
PKLU tetap semangat, Pelayanan. segar dan hijau. Bapak Ibu anggota Pelkat PKLU, mari berdiri dan menyanyi Gita Bakti 217 sampai masa tua. Sampai masa tua dan menyambutku memutih, Tuhanku menopang dan mengajar diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Aku meneguh, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan hati pun penuh. Hati menjatuh dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, memutih rambutku sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun. Mari kita kidungkan Gita Bakti 260, Kidung yang Merdu di Hatiku. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu pada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.